Anies Baswedan menyentil keras pimpinan tukang ngibul. Kalau biasa tidak menempati janji, ya besok nggak menempati janjinya lagi. Wah, ini apa ini ya? Wahai engkau si badut Yaman, yang tukang ngibul itu siapa? Tolong Anda jawab. Yang tukang ngibul itu siapa? Jangan demi mencari elektabilitas lalu kau salahkan Presiden Jokowi. Kau pikir kami yang rakyat jelata ini otaknya bebal seperti kelompok kadrun peminum kencing onta itu? Atau apakah kau pikir bahwa rakyat Indonesia ini bisa seenaknya kau kibulin? Mikir pakai otak. Ya, pakai otak. Jangan pakai dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Anies Baswedan sentil bahwa ada tukang ngibul yang ada di pemerintahan. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak menepati janji di dalam periode keterpilihannya besoknya tentu tidak menepati janjinya lagi. Dia mengatakan itu di forum umum yang kita bisa tahu bersama-sama bahwa orang ini sedang melakukan safari politiknya dan kampanye terselubung. Setahu saya, safari politiknya si Anies Rashid Baswedan ini merupakan safari politik yang begitu mahal karena harus menyewa jet pribadi yang sekali datang dan perginya itu harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Apalagi kita melihat bagaimana kinerja dari si badut Yaman ini yang tidak bisa dianggap sebagai kinerja yang baik. Malahan justru kinerja yang begitu rendah dan sangat buruk serta sangat memalukan. Namun dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia malah mempersalahkan pemerintahan pusat dan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Masih waraskah dia ini? Lalu manusia begini kok bisa dipercaya oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 nanti? Pertanyaannya, apakah perjuangan dari Partai Nasdem dan si Anies Rashid Baswedan ini murni untuk membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Atau ada kepentingan dan visi misi tertentu yang akan mereka incar? Padahal kalimat yang dilontarkan dan tidak disadari justru malahan menyerang kembali ke orang ini seperti senjata bumerang. Kita tahu sama-sama bahwa senjata bumerang adalah senjata khas dari negara Australia yang ketika dilemparkan bisa kembali lagi. Dan kita pun tahu sendiri bahwa si badut Yaman ini mulutnya macam bumerang. Karena serangan yang ia lemparkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai pemimpin yang tukang ngibul justru seolah-olah membuat rakyat melihat bahwa dia sedang menampar-nampar mulutnya sendiri. Kita tahu bersama bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memang banyak melakukan pekerjaan yang memuaskan rakyat Indonesia. Akan tetapi, banyak orang yang tidak senang dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo karena orang ini konon katanya melakukan sumbatan-sumbatan luar biasa kepada keran-keran korupsi. Semua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata untuk mementingkan kepentingan rakyat. Karena menurut saya, tidak ada orang yang boleh mempermainkan kepentingan rakyat. Dan Presiden Joko Widodo membuat platform untuk menihilkan atau upaya untuk meminimalkan sebisa mungkin keran-keran korupsi yang bakal membuat kantong rakyat kempes. Dan fakta pun membuktikan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo berhasil membuat rakyat terselamatkan dan para politisi yang memiliki kepentingan
untuk dirinya sendiri. Anies Baswedan ini menyentil bahwa ada pemimpin tukang ngibul yang katanya kalau dipilih lagi akan ngibulin lagi. Buat saya, ini adalah tuduhan yang sangat serius dan membuat nama si badut Yaman ini justru akan hancur lebur berantakan. Menampar-nampar mulutnya sendiri adalah tindakan yang paling memalukan yang dilakukan oleh si Anies Rashid Baswedan, gubernur terbodoh versi Google ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada standar tepat janji atau tidak tepat janji dalam sebuah negara? Jujur ya, saya sangat muak dan sangat enek melihat bagaimana rekam jejak politik dari Anies Rashid Baswedan ini di kancah ibu kota dan negara Indonesia yang lebih jauh lagi. Yang pasti, kita sama-sama tahu bahwa orang ini adalah orang yang jelas-jelas menunggangi radikalisme dan terorisme demi sawat politiknya yang begitu liar. Bahkan ketika dinobatkan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden, gelar bapak politik identitas tidak pernah luntur dari manusia yang satu ini. Apalagi mengatakan bahwa orang yang tukang ngibul ketika dipilih akan ngibul lagi merupakan sebuah hal yang benar-benar menjijikan yang didengar oleh rakyat Indonesia. Kalau ada rakyat pribumi asli Nusantara yang masih memilih si badut Yaman ini, itu artinya bahwa sudah begitu kelewatan, miskin literasi dan miskin pandangan dalam berpolitik. Akhir kata, silakan ikutin terus channel YouTube Sainai TV dan mohon dukungannya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.